Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faidah pesan dan tadabbur di surah Yasin pada ayat 60 dan seterusnya. Insyaallah kurang lebih 3 ayat baru masuk ayat hazihi jahannam. Pesan tentang bagaimana siksaan di api neraka. Tapi kita tadabburi dulu yang satu ini di ayat 60 sampai 62. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? 3 ayat ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan cahaya pemahaman untuk bisa kita ketahui dan bisa kita mengambil faidah, mengambil hikmah, dan mudah-mudahan menjadi tambahan kekuatan untuk beramal, tambahan kekuatan menjauhi kemaksiatan, dan terutama menambah semangat kita untuk melawan musuh kita, ya, yang bernama syaitan ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, auzubillahi minasyaitonirrajim, alam. Kalau ada kata-kata begini, tidakkah, itu dalam bentuk bertanya, tetapi ada kata lam yang menafikan, itu artinya menetapkan. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada bertanya lalu negatif di belakangnya, menafikan, itu artinya memerintahkan atau menetapkan. Ya. Bertanya lalu ada kata tidak, itu artinya sebaliknya, berarti menyuruh. Ahad ilaikum, mengambil janji untuk perintah kepadamu. Siapa ini? Ya Bani Adam, ya, wahai keturunan Adam. Allah punya maksud di sini memanggil manusia dengan panggilan ya Bani Adam, karena ketika dipanggil manusia itu banyak panggilannya dalam Al-Quran. Antara yang dipanggil ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, ya ayyuhalladzina amanu, atau ayyuhal bashar. Semua ini artinya manusia. Dan ketika Allah maka al-insan, al-insu, an-nas, alladzina amanu, ya Bani Adam, bashar, semua ada titik penekanannya. Kenapa dipakai ya Bani Adam? Dalam kaitannya Allah ta'budu syaitan, untuk mengingatkan nenek moyang kita dalam berhadapan dengan syaitan, yakni Bani Adam. Karena Adam disebutkan di sini karena Adam adalah musuh pertama syaitan, yang bernama rajanya atau pemimpinnya yang bernama iblis. Nenek kita beserta kakek kita, Adam dan Hawa, ini manusia pertama yang menjadi sasaran empuknya iblis atau syaitan. Tapi tidak puas syaitan untuk hanya menyesatkan Adam dan menyesatkan Hawa, tapi sampai putra putrinya, sampai cucu dan cicitnya, sampai semua manusia, tidak ada yang lepas, dan semua sudah target.
Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah, ibadah melawan syaitan. Dan Allah berikan satu tugas makhluk ini, syaitan, untuk bertugas. Memang satu je tugasnya dia, kau menggoda manusia. Maka tidak ada syaitan yang tidak bekerja ini, kecuali bekerja dia, lawannya dia membuat mangsa sebanyak-banyaknya, perangkat sebanyak-banyaknya, atau mencari musuh sebanyak-banyaknya. Karena sekalian, tidak ada syaitan yang pensiun, tidak ada syaitan yang PHK, tidak ada syaitan yang itu nganggur, dan tidak ada syaitan yang istirahat. Itu prinsip 24 jam 24 jam memasang jaring-jaringnya, perangkatnya, dan seluruh siasat dan taktik strateginya untuk membuat manusia ini siapapun. Dan di surah Yasin ini diperintahkan kita untuk ingat, jangan sekali-kali kamu Allah ta'budu syaitan, jangan sekali-sekali kamu ibadahi syaitan. Ya, jangan kau menyembah kepada syaitan. Ya, kata para ulama, bagaimana menyembah syaitan? Menghalalkan maksiat atas nama syaitan, itu menyembah syaitan. Yang mengikuti perangkat syaitan itu termasuk menyembah syaitan. Mengikuti maunya syaitan itu namanya menyembah syaitan. Ya. Lalu Allah sebutkan kenapa dilarang. Innahu, sesungguhnya dia syaitan itu, lakum, bagi kalian wahai manusia, aduh mubin, musuhmu yang nyata. Ini bukan musuh ringan, betul-betul musuh yang mubin, musuh nyata. Bahkan ayat yang lain sebutkan fattahizu adua, jadikan dia betul-betul musuh. Kalau dia musuh, jadikan dia musuh. Kita diajar oleh Allah mengingatkan bahwa kamu hidup, ada musuhmu, ada lawanmu, ada kawanmu, ada sahabatmu, tapi ada juga yang mesti tugasmu lawan dia, hadapi dia. Jangan kau jadikan dia teman. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini berapa kali memang ini takkidnya nih, dilarang ibadahi, diperjelaskan posisinya aduun. Aduunnya bukan main-main, Pak. Dia mubin. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ni'buduni. Ya, ini tulisannya, kalau ada tulisan begini 2 kali mati, ya, wa'an, maka di 1 kali saja dimatikan. Wa ani buduni, wa ani buduni, dan ibadahilah saya. Maksudnya jangan kau ibadahi setan, tapi ibadahi saya. Ya, ibadahi saya, jangan kau ibadahi setan. Karena sesungguhnya manusia, Pak, tidak ada yang tidak beribadah. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, pasti beribadah kepada selain Allah, namanya syaitan. Semua makhluk yang menentang Allah namanya syaitan atau syaitan. Jadi tidak ada orang yang tidak taat. Kalau dia tidak taat kepada Allah, pasti taat sama syaitan. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang tidak taat sama Allah, pasti dia taat sama syaitan. Siapa yang tidak tunduk kepada Allah, maka dia tunduk kepada syaitan. Wa anibuduni, ya, haza siratu mustaqim. Bagaimana cara beribadah? Di jalan sirat. Kata para ulama, sirat itu jalan yang terang, jalan yang tegas, jalan yang luas, ya. Jadi ada berapa makna jalan pada dalam Al-Quran. Namanya syari. Aina taskun fi syari, itu umum. Kalau dia bilang aina taskun, di mana kau tinggal? Tarik. Tarik itu sempit, lorong. Tapi kalau dia bilang sirat, itu lebar, luas, dan cepat sampai.
Maka kita minta di jalan ini, ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami, bukan sembarang jalan, tapi jalannya yang benar, jalan yang lurus. Mana yang dimaksud oleh para ulama di sini? Jalannya bukan syaitan. Karena di dunia cuma bukan dua jalan, Pak. Jalan Islam al-mustaqim, jalan Allah, dan selainnya adalah jalan syaitan. Ada lagi jalan yang sering disebutkan sabilillah wa sabili syaitan. Dan Allah katakan la tattabi'u khutuwat, jangan kau mengikuti langkah-langkahnya. Berarti syaitan itu juga punya langkah, tapi langkah bukan kaki. Cara, taktik, strategi, semua cara itu. Minum tangan kiri disebut itu tangan syaitan. Minum berdiri bukan syaitan. Ya, semua cara hidup yang tidak sesuai dengan Allah namanya disebut dengan asyaitan. Jadi tidak pernah ketemu jalan Allah as-siratal mustaqim dengan jalan syaitan, tidak pernah. Allah tegaskan lagi di bawahnya, walaqad adalla minkum, dan sungguh-sungguh adalla, ya, telah disesatkan minkum, dari kalian ini, jibilan, itu sebagian besar, ya, kasiran, sudah disesatkan sebagian besar manusia. Allah kasih tahu ini, hati-hati, ini setan ini luar biasa taktik strateginya. Hampir manusia semua kena, ya, dia masuk dalam pada kelompok. Semua manusia punya ditargetkan oleh setan untuk kelompok adallah, untuk dia masuk disesatkan, ya. Dan Allah akui setan ini kerja profesional, Pak, sampai berhasil jibilan katsira, targetnya berhasil. Lalu kita baca ayat ini, Allah suruh, afalam takunu ta'qilun, apa kau tidak menyiapkan strategi? Apa kau tidak berpikir untuk langkah selanjutnya? Atau kau tidak merenung? Apa kau tidak siapkan kekuatan? Apa kau tidak belajar kelemahannya iblis dari setan?